univariat, di mana ini bisa kita nyatakan sebagai generalisasi dari fungsi kepadatan univariat normal dengan banyak variabelnya di sini lebih besar atau sama dengan 2. Jadi ketika kita punya variabel yang bersifat multivariat, lalu berkaitan dengan bentuk distribusi normal, maka distribusinya kita sebut multivariat normal atau normal ganda. Ya, dalam beberapa buku disebut sebagai normal ganda. Nah, kalau kita ingat fungsi densitas atau fungsi kepekatan atau fungsi kepadatan dari variabel acak X tunggal yang berdistribusi normal, kita tahu rumusan dari fungsi densitasnya adalah sebagai berikut. Katakanlah variabelnya variabel X, maka fungsi kepadatan peluangnya dinyatakan sebagai Fx sama dengan 1 dibagi akar 2pi sigma kuadrat kali eksponen minus X min mu dibagi sigma kuadrat lalu dibagi 2. Tentu saja Anda paham dalam distribusi normal ini menyangkut notasi mu dan sigma kuadrat ataupun sigma. Dalam hal ini mu tentu merupakan nilai rata-rata dari variabel acak X ini dan sigma merupakan simpangan bakunya. Atau kalau sigma kuadrat berarti merupakan variansnya. Dalam hal ini tentu X berharga mulai dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. Di mana Anda tahu kalau digambarkan bentuknya akan seperti lonceng ya, permukaan lonceng. Dan kalau kita perhatikan distribusi normal ini, ciri-cirinya seperti yang sudah Anda pahami, bahwa dia simetris terhadap nilai tengahnya. Nilai tengah atau rata-rata. Jadi sumbu simetrisnya pada X sama dengan mu. Lalu keistimewaan dari distribusi normal ini, nilai rata-rata, nilai median dan modusnya berada pada titik yang sama. Dan kita tahu ketika suatu variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma, maka peluang bahwa nilai-nilai X ini akan terletak antara mu plus minus 1 sigma akan ada sebanyak kurang lebih 68,3%. Atau peluang bahwa X akan terletak di antara mu plus minus 1 sigma besarnya adalah 0,683. Tapi kalau X ini terletak di antara mu plus minus 2 sigma, maka banyak pengamatannya akan ada sebesar 95,4%. Atau dengan kata lain, peluang bahwa nilai-nilai X akan berada di antara rata-rata plus minus 2 kali simpangan bakunya, peluangnya adalah 0,954. Ya? Dan Anda tahu bahwa X dikatakan berdistribusi normal karena kita tahu peluang untuk semua X yang mungkin berharga 1. Ini sejalan dengan luas daerah di bawah kurva untuk semua X yang ada, ini akan sama dengan 1. Ya? Itu yang pernah Anda pahami, yang pernah Anda dapatkan baik di dalam analisis data maupun di dalam pengantar probabilitas ataupun di dalam statma. Ya, berkaitan dengan fungsi distribusi dari suatu variabel acak. Nah sekarang kalau kita punya variabel acak X-nya, katakanlah sebanyak P buah. Ya, tadi P buah bisa lebih besar sama dengan 2. Artinya kalau X-nya sudah lebih dari 1, maka fungsi densitas bersama dari P peubah acak yang berdistribusi normal dan bersifat saling bebas, maka dapat dinyatakan sebagai 1 dibagi 2pi pangkat P per 2 kali sigma 1 dan seterusnya sampai sigma P eksponen minus setengah kali sigma. Sigma dari siapa? Sigma dari
XI dikurang mu I dibagi sigma I, lalu dikuadratkan. I menyatakan indeks untuk menyatakan banyak variatnya. Jadi kalau kita punya variat sebanyak P buah, maka inilah fungsi densitas bersama dari P buah peubah acak yang berdistribusi normal. Namanya sekarang jadi normal multivariat. Dan kalau kita berbicara dalam normal multivariat, maka bentuk XI dikurang mu I dibagi sigma I ini kita bisa nyatakan dalam rumusan seperti ini. Karena mu-nya saya sudah jelaskan kemarin akan berupa vektor, sigmanya nanti akan berupa matriks varians kovarians. Dan kalau kita perhatikan nanti bentuk dari XI dikurang vektor mu dibagi sigma yang berupa nanti vektor varians kovarians lalu dikuadratkan, ini tidak lain nanti merupakan fungsi distribusi normal yang mengukur jarak kuadrat dari XI ke mu I dalam unit simpangan baku. Ya? Dan bentuk ini dapat digeneralisasikan untuk vektor X dari pengamatan beberapa peubah, ini bisa dinyatakan sebagai X dikurang mu ditransposkan, lalu dikali matriks Markov inverse-nya, lalu dikali lagi X dikurang vektor mu. Begitu ya. Ini bentuk kuadrat nantinya, di mana merupakan jarak kuadrat dari XI ke mu I-nya. Ya, jadi secara umum nanti mengukur jaraknya melalui ini, rumusan ini. Ya. Nah, saya sudah katakan kepada Anda, mana matriks, mana vektor, jangan tertukar menuliskannya. Kalau kita punya variabel acak sebanyak P buah, dengan rata-ratanya, sebutlah ada mu1, mu2 sampai mu P, variansnya ada sebanyak sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat sampai dengan sigma P kuadrat, tapi karena variabelnya ini bersifat multivariat, diukurnya secara serempak, maka di samping ada varians, dia punya covariance. Ya? Jadi antara X1 dengan X2, X1 dengan X3, dan seterusnya, sampai X1 dengan P. Begitu ya. Sehingga nanti kita bukan hanya mengenal varians kalau sudah multivariat, tapi ada covariance-nya. Saya sudah jelaskan juga, saya sudah review juga bagaimana per definisi menentukan varians maupun covariance. Ya. Bahkan matriks Markov-nya juga sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, apakah untuk populasi ataukah untuk sampel. Ya. Nah, kalau kita perhatikan secara umum nanti fungsi densitas normal bersama untuk P buah peubah acak ini dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, kita sudah kaitkan dengan matriksnya. Kita sudah kaitkan dengan vektornya. Matriksnya berkaitan dengan matriks Markov tadi. Ya. Vektornya ada vektor X, ada vektor mu. Ya. X, vektor X berarti isinya nanti nilai-nilai pengamatan X. Kalau vektor mu nanti berisi nilai-nilai rata-rata dari masing-masing X. Ya. Dan X-nya tentu berharga mulai dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga. Katakanlah I menyatakan indeks untuk menunjukkan berapa banyak variatnya. Sebutlah ada sebanyak P buah variat. Dan ini bisa dituliskan secara singkat. Kalau kita punya variabel X sebanyak P buah yang berdistribusi normal multivariat, cukup dituliskan sebagai N besar, pakai indeks P kecil, lalu di dalam kurung ada mu dan sigma. Mu-nya vektor, sigmanya matriks. Ya. Jadi di sini analog sebetulnya dengan distribusi untuk yang univariat. Bagaimana bentuk gambaran grafiknya dari distribusi multivariat?
Kalaulah saya gambarkan antara dua variabel X1 dan X2, bentuknya seperti ini. Ini nanti bentuk distribusi multivariat dengan P-nya sebanyak 2 buah. Ya, kita bisa gambarkan dalam suatu ruang. Ya. Nah, bagaimana kontur dari distribusi normal multivariat ini? Nah, ini eksponen dari X dikurang mu transpos kali inverse dari matriks kovarians dikali X minus mu dari fungsi densitas normal ganda atau normal multivariat. Di sini memperlihatkan persamaan elipsoid dalam ruang peubah berdimensi P. Nah, kalau ditulis dalam suatu persamaan terhadap sebuah nilai konstanta C, maka tadi ini kan menjadi C kuadrat, karena ini merupakan jarak kuadrat dari XI terhadap rata-ratanya. Pusat elipsnya adalah mu, absisnya menjadi plus minus C dikali akar lambda I kali E. Ya. Nah, nanti sigma EI-nya tentu adalah lambda dikali EI menyatakan banyak variabelnya atau banyak variabelnya. Ya. Ini kontur dari distribusi normal multivariat. Seperti halnya distribusi normal univariat, maka dalam hal ini distribusi normal multivariat juga punya sifat-sifat. Pertama, berkaitan dengan kombinasi linier. Ya, apa itu kombinasi linier? Saya sudah review pada pertemuan yang lalu. Ya. Nah, kalau kita berbicara kombinasi linier dari semua komponen peubah X yang juga berdistribusi normal, maka kalaulah X yang berdimensi P dia berdistribusi normal dengan rata-ratanya sebesar mu, matriks Markov-nya sebutlah sebesar sigma, maka kalau kita berkaitan dengan kombinasi linier, sebutlah kombinasi linier dari A transpos kali X yang akan sama dengan A1 kali X1 tambah A2 kali X2 dan seterusnya. Tambah A yang ke P dikalikan X yang ke P. Jadi kalau variabel acak X yang berdimensi P berdistribusi normal multivariat, maka kombinasi liniernya juga berdistribusi normal multivariat. Cuma berbeda rata-rata dan Markov-nya. Ya, dalam hal ini vektor rata-ratanya nanti berharga sebesar A transpos kali mu. Dan matriks Markov-nya nanti berharga A transpos kali sigma kali A. Begitu ya. Ini kalau berkaitan dengan kombinasi linier dari semua komponen peubah X. Ya. Jadi kalau X-nya masing-masing berdistribusi normal kalau X yang ke P berdistribusi normal multivariat, bukan X yang ke P, X yang berdimensi P berdistribusi normal multivariat, maka kombinasi liniernya juga akan berdistribusi normal. Cuman rata-rata dan matriks Markov-nya berbeda. Gitu ya. Kalau X berdistribusi normal, di mana X-nya berdimensi P buah dengan rata-ratanya sebutlah mu, varian matriks Markov-nya adalah sigma, maka semua anak gugus dari X juga berdistribusi normal. Ya. Jadi komponen-komponen atau anak-anak gugus dari X-nya juga akan berdistribusi normal. Lalu kalau kita punya dua variat, sebutlah X1 dan X2 yang saling bebas, katakanlah untuk variabel X1 dia punya rata-ratanya mu1 dengan matriks Markov-nya sigma 11. Lalu untuk variabel X2 sebutlah dimensinya Q2 punya rata-rata mu2 dengan variansnya sigma 22.
maka distribusi bersyarat untuk X1 bersyarat X2 normal multivariat juga nantinya. Ya, dimensinya merupakan jumlah dari variabel yang pertama dengan variabel yang kedua. Rata-ratanya seperti ini dan matriks Markov-nya demikian. Ya. Nah, ini sifat-sifat dari distribusi normal multivariat. Dan kalau Anda ingat di dalam distribusi normal univariat, misalnya Anda punya X yang berdistribusi normal, X-nya hanya 1, punya distribusinya normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka ketika Anda punya Z yang merupakan X dikurang rata-ratanya dibagi sigma, lalu dikuadratkan Z-nya, maka tentu distribusi Z adalah apa? Distribusi Z ini distribusi kuadrat menjadi dimana Z-nya adalah X dikurang mu dibagi sigma kuadrat. Maka kalau X min mu dibagi sigma lalu dikuadratkan, distribusinya bukan normal lagi kan? Tapi atau bertahap. Dari X, nah betul, dia distribusinya chi-square atau C kuadrat. Kalau C kuadrat jangan lupa punya degree of freedom. Berapa degree of freedom-nya? Berapa ya? Kan kalau X diubah menjadi Z yang sama dengan X dikurang mu dibagi sigma, distribusinya tetap normal. Tapi normalnya normal standar atau normal baku, yaitu normal yang rata-ratanya 0, variansnya 1. Kalau Z yang normal baku ini dikuadratkan, betul dia distribusinya chi-square atau C kuadrat. Jangan lupa C kuadrat ini punya degree of freedom. Berapa degree of freedom-nya? Kita bicara univariat nih. Berapa degree of freedom-nya? Halo? Di ANDAT ada, di probability ada, di StatMat juga diulang lagi. Ya. Jadi kalau saya punya Z berdistribusi normal standar, maka kalau Z ditransformasikan melalui kuadrat, ya dipangkatkan 2 Z-nya, dia berdistribusi chi-square. Kalau Z nggak perlu degree of freedom, X tidak perlu degree of freedom dari distribusi normal. Tapi ketika sudah berbicara chi-square, perlu degree of freedom. Berapa degree of freedom-nya? Yang dikurang 1, Bu. F2 kurang 1, F1 kurang 1. Tidak. Kalau normal standar dikuadratkan, degree of freedom-nya adalah 1 dong. Masih ingat nggak? Kalau normal standar dikuadratkan, maka dia distribusinya menjadi chi-square dengan degree of freedom-nya 1. Ya. Nah sekarang, kalau kita punya variabel X-nya berupa variabel acak sebanyak P buah, atau berdimensi P dengan rata-ratanya berupa vektor mu, kemudian variansnya juga berupa matriks karena di sini ada P buah variabel X.
Maka kalau X berdistribusi normal multivariat dengan rata-ratanya mu dan matriks Markov-nya sebutlah sigma, tentu saja dengan harga mutlak dari sigma ini lebih besar dari 0, maka kalau kita perhatikan nanti X dikurang mu transpose kali inverse dari matriks Markov-nya, lalu dikali X minus mu-nya, dia juga akan berdistribusi chi-square. Karena ini bentuk kuadrat juga nantinya. Ya, ini kan jarak tadi sebutlah DI misalnya. Maka DI berdistribusi chi-square. D misalnya. Maka D berdistribusi chi-square juga dengan degree of freedom-nya sebanyak itu. Ya. Jadi, X min mu transpose kali inverse dari matriks Markov dikali X minus mu, maka dia distribusinya yang asalnya normal multivariat menjadi chi-square atau chi kuadrat dengan degree of freedom-nya sebanyak variat yang dilibatkan. Ya? Anda tahu nggak beda variat dengan variabel? Tahu nggak beda variat dengan variabel? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Masa waktu probability tidak dibahas? Sehingga beda dong variabel di dalam matematika dengan variabel yang kita kaji di sini berkaitan dengan analisis datanya karena menyangkut distribusi. Ya. Beda. Variat itu variabel acak. Ya. Jadi variabel yang istimewa yang melibatkan adanya nilai probability. Itu namanya variat. Ya. Makanya di sini disebut distribusi normal multivariat. Artinya variatnya lebih dari satu. Variabel acak X lebih dari satu. Ada sebanyak P buah. Begitu ya. Maka disebut multivariat. Ya. Tapi kalau Anda berbicara analisis regresi misalnya, ada regresi multiple atau regresi multivariabel. Ya, regresi multiple atau regresi multivariabel. Jadi ada X1, X2, X3 dan seterusnya, dia berupa variabel yang fix, sifatnya tidak acak. Ya, jadi ada variabel, ada variat. Kalau variat itu variabel acak. Jadi nilai-nilai di dalam variabel itu sudah mengaitkan dengan nilai-nilai probability. Ya, makanya kan suatu variabel acak bisa membentuk suatu distribusi probability. Tergantung jenis variabel acaknya. Apakah dia variabel acak diskrit ataukah dia variabel acak kontinu. Kalau X-nya berupa variabel acak kontinu, contohnya X yang ada di sini, ketika Anda bicara distribusi normal, jenis variabel acak X-nya adalah variabel acak yang kontinu. Ya. Kenapa kontinu? Karena jelas nilai-nilai X-nya di sini mengambil nilai-nilai mulai dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. Ini salah satu contoh. Ya. Untuk variabel acak kontinu. Contohnya normal. Ya. Berbeda dengan variabel acak yang diskrit. Anda mungkin ingat contoh variabel acak diskrit membentuk suatu distribusi probabilitas. Apa contohnya untuk yang diskrit? Halo? Masih ingat nggak? Ini review lah ya sebetulnya. Ya, geometrik atau hipergeometrik atau yang gampang binom
atau Poisson ya. Misalkan X berdistribusi binom dengan parameternya N, pi, gitu ya. Nah, di sini X-nya itu diskrit karena mengambil angka dari 0, 1 sampai dengan N. Beda dengan normal tadi. Kalau normal mulai dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga. Continue dia. Kalau binom diskrit karena X-nya hanya 0, 1, 2 dan seterusnya. Atau Poisson diskrit juga. Ya, binom negatif diskrit juga. Geometrik diskrit juga. Ya, hipergeometrik diskrit juga. Nah, berarti nanti X di sini dan X di sini membentuk distribusi probabilitas. Kalau diskrit maka kita punya fungsi peluang. Kalau kontinu kita punya fungsi densitas. Kan begitu ya? Nah, makanya beda variat dengan variabel acak. Jadi X dalam binom dia variabel acak. X dalam normal juga variabel acak atau disebut dengan varia. Ya. Nah, kembali pada kasus kita di sini kita sedang berbicara distribusi normal multivariabel atau multivariat karena variabelnya variabel acak. Ya, multivariat. Lebih dari satu variat yang dilibatkan. Katakanlah X-nya ada P buah. Ya. Jadi variabel acak X sebanyak P buah. Dia punya rata-ratanya mu dengan matriks Markov-nya adalah sigma. Maka kalau kita hitung X dikurangi mu lalu ditransposkan, kali sigma inverse kali X minus mu, dia distribusinya menjadi chi-square atau distribusi chi kuadrat dengan degree of freedom-nya P. P menyatakan dimensi dari X. Ya. Nah, kalau kita menaksir dalam bentuk interval, maka tentu nanti interval taksiran sebesar 1 min alfa kali 100%-nya untuk X dikurang mu transpose kali inverse dari matriks Markov dikali X minus mu, ini akan lebih kecil sama dengan chi-square dengan koefisien confidence sebesar alfa dan di sini degree of freedom-nya sebesar P. Ya. Jadi nanti menentukan interval taksiran dari distribusi normal multivariat ini juga kalau kita berkaitan dengan jarak kuadratnya tadi, dia distribusinya chi-square dan batasannya dia akan lebih kecil sama dengan chi-square dengan derajat bebas atau degree of freedom P, koefisien confidence sebesar alfa. Ya. Nah, di dalam analisis data multivariat, nanti kita bisa bicara analisisnya dua macam. Apakah secara deskriptif ataukah secara inference? Ya. Kalau secara inference bisa melalui penaksiran parameter atau bisa melalui pengujian hipotesis. Ya. Saya sudah jelaskan ketika berbicara analisis data. Ya, pada Andat 1 dulu. Anda siapa yang ngajar Andat 1 dulu ya? Halo? Andat 1 dulu siapa dosennya? Ibu sama Bu Tina. Nah, Ibu sama Bu Tina kan ya? Nah, mau Ibu mau Bu Tina pasti menjelaskan kepada Anda bahwa ketika kita berbicara analisis data secara inference, bisa melalui dua cara. Apakah melalui penaksiran parameter atau melalui pengujian hipotesis. Ya?
Taksiran parameter bisa melalui titik taksiran atau point estimate, bisa melalui confidence interval atau interval kepercayaan atau selang kepercayaan, ya. Nah, jadi kalau berkaitan dengan nilai ini tadi, jarak kuadrat ini bisa ditaksir dalam bentuk interval. Dia tentu batasnya mulai dari 0 sampai dengan chi-square ini. Ya. Ini chi-square pada kuantil yang ke alfa. Ya. Alfa kalau dalam penaksiran parameter merupakan koefisien confidence atau derajat kepercayaan yang menyatakan berapa peluang benarnya nilai yang ditaksir. Tapi kalau alfa di dalam pengujian hipotesis, dia merupakan taraf significance atau merupakan peluang untuk melakukan kekeliruan tipe 1. Ya? Atau menyatakan peluang bahwa kita menolak H0 yang sebenarnya H0 itu benar. Gitu ya. Atau peluang menolak H0 yang benar. Kita pakai alfa juga notasinya. Makanya alfa dalam pengujian hipotesis berbeda nilai yang digunakannya dengan alfa dalam penaksiran parameter. Ya. Kalau kita menaksir sesuatu berharap peluang benarnya besar. Tapi kalau kita menguji sesuatu berharap kekeliruannya sekecil mungkin. Sehingga dalam prakteknya, kalau dalam menentukan selang kepercayaan, kita ambil 1 min alfa ini sebesar mungkin. Ya. Tapi kalau di dalam pengujian hipotesis, ambil alfa sekecil mungkin. Karena alfa berkaitan dengan peluang keliru. Ya. Atau berkaitan dengan kekeliruan yang diukur dalam bentuk peluang. Begitu ya. Nah, jadi ini juga masuk ke dalam sifat dari distribusi normal. Bahwa kuadrat dari jarak, dia akan berdistribusi chi-square. Ya, dengan degree of freedom-nya sebanyak berapa variat yang dilibatkan. Gitu ya. Nah, kita juga bisa berbicara analisis multivariat ini secara deskriptif. Dalam contoh misalnya kita akan melihat apakah data yang sedang kita hadapi berdistribusi normal multivariat tidak. Ya. Nah, untuk mengevaluasi apakah data yang dimiliki berdistribusi normal multivariat bisa ditelusuri secara eksplorasi. Penelusuran secara eksplorasi ini berarti berkaitan dengan analisis data yang bersifat deskriptif. Jadi alatnya juga sederhana, hanya tabel, hanya grafik saja. Ya. Nah, alat yang digunakan untuk mendeteksi apakah data yang dimiliki berdistribusi normal multivariat atau enggak. Seperti halnya mendeteksi data pada kasus univariat, apakah dia berdistribusi normal atau tidak, kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan Kiki plot. Ya, kalau univariat. Jadi apakah distribusinya normal atau enggak? Oh, buat aja Kiki plotnya atau plot kuantil-kuantil. Ya. Nah, sekarang kalau distribusinya bukan hanya satu variat, melainkan lebih dari satu variat, kita juga masih memanfaatkan Kiki plot. Hanya agak berbeda sedikit. Ya. Nah, bagaimana tahapan yang harus dilakukan ketika kita menggunakan Kiki plot dalam mendeteksi apakah data yang kita miliki berdistribusi normal multivariat atau enggak? Ya, karena berkaitan dengan jarak kuadrat, maka kita bicara plot kuantilnya bukan dikaitkan dengan
peluang normal, melainkan di sini dikaitkan dengan peluang dari distribusi chi-square, ya, atau distribusi chi kuadrat. Jadi Kiki plotnya menggunakan plot kuantil dari distribusi chi-square atau distribusi chi kuadrat. Bagaimana langkah-langkah membuat Kiki plot untuk mendeteksi distribusi normal multivariat? Langkah pertama kita hitung nilai DI kuadrat tadi. Ya, DI kuadrat nanti adalah selisih dari XI terhadap rata-ratanya ditransposkan, lalu kalikan inverse dari matriks Markov-nya, kalikan lagi dengan selisih XI terhadap rata-ratanya. Ya. Nah, setelah kita punya nilai-nilai DI kuadrat, maka nilai-nilai DI kuadrat ini harus diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Jadi nilai DI kuadrat nanti beri peringkatnya, sebutlah peringkatnya nanti pakai K notasinya. Ya. Lalu kalau sudah dihitung dan diberi peringkat, kita perlu menentukan nilai kuantil dari chi-square dari nilai K-1 dibagi 2, K min 1 dibagi 2, lalu nanti dibagi dengan N, dibagi lagi dengan N. Jadi K-1 dulu bagi 2, lalu dibagi dengan N. K tadi merupakan nilai urutannya atau nilai peringkatnya atau nilai ranking dari DI. Sedangkan N menyatakan ukuran sampel. Ya. Jadi kita harus mencari nilai-nilai kuantil chi kuadrat untuk setiap nilai DI-nya, nilai DI kuadratnya. Sehingga misalnya didapat nilai chi-square untuk degree of freedom sebanyak P pada kuantil ke K-1 dibagi N. Ini dicari dari tabel distribusi chi-square. Untuk nilai DI kuadrat yang bersesuaian berkaitan dengan K-nya. K tadi adalah nilai urutan atau nilai peringkatnya. Kalau kita sudah dapat nilai kuantil yang ke K-1 dibagi N untuk nilai-nilai DI kuadratnya, lalu plot sekarang nilai DI kuadrat dengan kuantil dari chi-square tadi. Ya, maka kita punya nanti gambar yang disebut dengan Kiki plot. Ya, kuantil, plot kuantil. Hanya kuantilnya kuantil dari chi-square karena berkaitan dengan DI kuadrat. Ya, tadi DI kuadrat distribusinya adalah chi-square. Ya, dengan degree of freedom sebesar P. Jadi cari kuantil yang ke K-1 dibagi N. Kalau sudah dapat, plotkan sekarang antara nilai DI kuadrat dengan nilai kuantil dari distribusi chi-square yang berkaitan. Nah, kalau sudah dibuat Kiki plotnya, kita bisa menyimpulkan apakah data kita berdistribusi normal enggak? Bagaimana menyimpulkannya? Sama dengan ketika kita menyimpulkan Kiki plot untuk normalitas univariat. Bahwa kalau plot tersebut membentuk garis lurus, kita bisa simpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal multivariat P. Karena kita punya distribusi normal dari P buah variat. Jadi kalau pencaran titik yang terbentuk antara DI kuadrat dan kuantil chi-square-nya menyebar hampir di sekitar garis lurus atau bahkan membentuk garis lurus, kita boleh katakan bahwa data kita berdistribusi normal multivariat. Ya. Nah, ini kalau kita bicaranya secara deskriptif, kita mengeksplor datanya hanya pakai gambar grafik saja. Grafiknya sekali lagi namanya Kiki plot. Nah,
Namun demikian, untuk lebih meyakinkan dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi Pearson antara kuantil chi-square dengan DI kuadrat tadi. Ya, kriterianya kalau korelasi dari data ini ternyata lebih besar dari korelasi pada tabel Pearson, maka bisa disimpulkan bahwa data tersebut mengikuti distribusi normal multivariat. Ya, jadi kalau kita membandingkan nilai statistik dari data, yaitu koefisien korelasi, bandingkan dengan nilai koefisien korelasi dari tabel. Ya, nah berarti Anda ingat lagi, Anda pernah loh melakukan analisis data dengan cara membandingkan nilai statistik, nilai dari sampel, dibandingkan dengan nilai tabel pada peluang tertentu. Masih ingat? Ketika Anda melakukan pengujian hipotesis. Ya, contoh menguji apakah data berdistribusi normal. Misalkan pakai Kolmogorov-Smirnov atau pakai chi-square juga atau pakai Lilliefors kalau datanya sedikit. Nah, nanti kan Anda bandingkan nilai statistik dari data dengan nilai dari tabel. Ya. Nah, berarti di sini sifatnya lebih inference. Kalau yang atas tadi dia bersifat deskriptif karena kita hanya mengeksplor melalui grafiknya saja. Begitu ya. Nah, tapi kalau yang kedua, dari data antara DI kuadrat dengan kuantil yang ke K-1 dibagi N dari distribusi chi-square, kita korelasikan berapa nilai korelasi sampelnya, bandingkan dengan tabel korelasi Pearson. Tabel korelasi Pearson untuk degree of freedom tertentu dan untuk ukuran sampel tertentu nanti ada ya tabelnya pada lampiran di buku Rancher juga ada. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh. Ya. Katakanlah kita punya 4 buah variat di mana X1, X2, X3, dan X4 diukur secara serempak sehingga keempat variabel ini bersifat multivariat. Katakanlah kita punya ukuran sampel sebanyak 16. Untuk variat 1, nilai pengamatan yang pertama 1,29, pengamatan kedua 1,8, dan seterusnya. Kita punya sampelnya 16. Maka didapat nilai X1 pada sampel yang ke-16 adalah 1,00. Kemudian untuk variat yang kedua kita ukur juga. Oh, untuk unit ke-1 atau observasi ke-1 dapat nilai 0,98. Untuk unit kedua dapat 1,08 dan seterusnya. Sampai unit observasi yang ke-16. Misalnya dapat 1,04 dan seterusnya ya. Sampai variat yang keempat. Kita dapat sekumpulan data yang bersifat multivariat. Ini contoh data multivariat. Ya. Kita mau tahu apakah X1, X2, X3, dan X4 ini berdistribusi multivariat? Enggak. Kita punya variatnya 4. Ya. Jadi nanti kita berkaitan dengan nilai P yang sama dengan 4. Kalau kita akan menggunakan Kitty plot, berarti kita cari dulu DI kuadrat. Ya, DI kuadrat rumusnya apa tadi? Anda hitung dari XI dikurang mu ditransposkan dikali inverse dari matriks Markov kali lagi XI minus mu.
Kalau datanya masih sedikit, Anda bisa bekerja secara manual, masih bisa. Ya. Dan Anda jangan lupa karena berkaitan dengan matriks dan vektor, lihat perkalian ini, hasilnya akan skalar. Ya. Nah, sehingga Anda punya nanti jarak kuadrat untuk setiap X yang ke I terhadap rata-ratanya, lalu dikali, ini ditransposkan, lalu dikali inverse dari matriks Markov-nya, lalu dikali XI dikurang mu. Begitu. Ya, maka akan didapat nanti untuk D yang ke DI kuadrat atau yang D yang ke 1 kuadrat akan diperoleh nanti suatu nilai skalar, ya. 8,27 kalau dihitung. Nanti Anda boleh iseng-iseng oret-oret begitu ya. Memang matriksnya, nanti matriks Markov-nya dimensinya berapa? Dimensinya berapa? Kalau Anda mau coba secara manual, pakailah bantuan Excel ya. Karena dalam Excel ada fasilitas untuk menghitung inverse dari matriks kuadrat. Ya. Nanti kan Anda punya matriks Markov. Matriks Markov-nya berapa dimensinya di sini? Kita punya variabelnya 4. Berapa dimensinya? Kok 2? 4 kali 4 dong. Kan nanti ada 4 buah varian. Ya, ada 4 buah varian. Varian untuk S1, S2, S3, S4. Dan ada 4 covarians nantinya kan. Ada covarians antara S1, S2, S1, S3, S1, S4, S2, S3, dan seterusnya kan? Betul? Ya? Nanti korelasi X1 dengan X2, covariance X1, X2 ditempatkan pada baris 1, kolom 2. Nilainya akan sama dengan baris 2, kolom 1. Karena matriks Markov sifatnya simetris. Itu kan yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Betul? Ketika saya punya variabel berdimensi P, variabel acak maksudnya ya. Ketika saya punya variabel acak berdimensi P, maka matriks Markov-nya akan berdimensi P kali P kan? Pada pertemuan yang lalu. Betul? Halo? Saya sudah jelaskan bagaimana bentuk matriks Markov, apakah untuk populasi ataukah untuk sampel. Nah, kalau kita di sini bicara data sampel dengan 16 unit observasi, variabnya ada 4, maka kita akan punya matriks Markov berukuran 4 kali 4. Betul? Karena untuk variat 1 akan punya varian, untuk variat 2 akan punya varian, variat 3 akan punya varian, variat 4 juga akan punya varian, yang letaknya akan ada pada elemen-elemen di diagonal. Betul? Coba buka catatan kemarin. Matriks Markov. Elemen-elemen pada diagonal utama adalah nilai-nilai varian. Betul? Halo? Sedangkan elemen-elemen pada di luar elemen-elemen yang berada di luar diagonal utama, nanti dia akan berupa covarians. Betul? Betul? Saya ingin sedikit mereview nih. Katakanlah, betul kan? Saya sekarang punya variabel acaknya sebanyak 4 buah. Maka nanti saya akan punya matriks Markov-nya berdimensi, sebutlah matriks Markov-nya nanti adalah S, begitu ya.
Nah, S kan matriks Markov-nya, isinya nanti adalah S11 kuadrat, S22 kuadrat, S3 kuadrat, sampai S empat. Atau pakainya SS, saya lupa kemarin notasinya, karena beberapa buku juga macam-macam notasinya. Varian saja lah ya, saya gunakan varian. Nah, sedangkan yang di luar elemen diagonal, ini nanti ada S12. Namanya kovarians antara variat 1 dengan variat 2. Nilainya akan sama dengan, ini 21. Baris 2 kolom 1. Akan sama dengan nilai 12. Aduh, jelek amat. Bentar. Akan sama nanti nilainya dengan elemen yang ada pada salah. Ya. Berarti kita nanti punya nilai varians dan kovarians. Ini baris 2 kolom 1. Yang atas kovarians untuk baris 1 kolom 2. Jadi nanti S12 akan sama nilainya dengan S21. Nah, ini ada S12. Berarti kovarians untuk variat 1 dengan variat 2. Nanti ada kovarian untuk variat 1 dengan variat 3. Dan ada kovarian untuk variat 1 dengan variat 4. S12 sama dengan S21. S13 nanti sama dengan S31. Dan seterusnya. S14 sama dengan S41. Jadi yang di dalam diagonal utama isinya varian, di luar diagonal utama isinya kovarian. Ya, bagaimana Anda menghitung menghitung nilai varians dan kovarian? Juga sudah saya jelaskan, ya. Di dalam pengantar peluang juga ada menghitung varians, menghitung kovarians juga ada. Ya. Nah, nanti Anda bentuk matriks Markov-nya sebagai penaksir untuk nilai sigma. Penaksir untuk nilai matriks ini. Ya. Jadi, matriks Markov ini untuk sampel boleh pakai S atau boleh pakai notasi sigma, tapi pakai topi. Ya. Nah, dilihat lagi dong. Ini saya sudah masuk ke dalam contoh soal. Contoh kasus, begitu ya. Katakanlah nanti kita punya masalahnya, sehingga untuk setiap unit observasi kita bisa menghitung berapa nilai DI kuadratnya. Ya. Kalau Anda hitung nanti D 1 kuadrat akan didapat 8,27. Dari mana? Seperti yang saya katakan tadi, gunakan perkalian ini. Artinya dari data mentah, Anda harus membuat vektor rata-ratanya. Vektor rata-rata nanti isinya ada mu1 topi, mu2 topi, mu3 topi, mu4 topi. Untuk nilai-nilai X1 yang ke-1 ini, X1 yang kedua ini, dan seterusnya. Nanti berapa DI kuadratnya? Dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan tadi, maka D1 kuadrat akan didapat 8,27. D2 kuadrat akan didapat 5,64. D3 kuadrat kalau dihitung akan dapat
11,09. Ya, karena perkalian tadi akan menghasilkan suatu nilai skalar. Inilah nilai-nilai skalar dari hasil perkalian tadi. Ya. Nah, makanya dalam multivariat tidak terlepas dari perkalian matriks vektor, begitu ya. Nah, kalau DI kuadrat sudah didapat, langkah berikutnya nilai DI ini harus kita ranking. Harus kita beri peringkat dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Berilah kolom K untuk memberikan nilai urutannya atau untuk memberikan nilai peringkatnya. Dari nilai-nilai DI kuadrat yang didapat, ternyata nilai terendah adalah 0,12. Ya, betul? Katakanlah saya dapat nilai-nilai DI kuadratnya ini. Maka nilai terendah adalah, betul nggak, 0,12? Betul, Bu. Betul, Bu. Oke. Ini nilai pertama. Beri K berharga 1. Setelah 0,12 berapa? Cari lagi. Oh, 1,62. Kasih nilai 2. Setelah 1,62, oh 1,87. Kasih angka 3. Setelah 1,87, 1,95. Kasih angka 4 dan seterusnya. Paham ya? Bisa ya? Halo? Bisa? Sambil dipahami dulu, Bu. Bisa, Bu. Sambil dipahami ya. Nah, nanti memang harus dicoba menghitung DI kuadratnya seperti apa. Gunakan rumus yang tadi. Ya, Anda bisa bekerja manual dengan bantuan Excel lah ya, kalau seperti ini. Coba dulu pakai Excel. Nah, nanti Anda gunakan R. By the way, praktikum sudah mulai kan? Sudah, Halo? Bu. Sudah, Bu. Sudah mulai ya. Nah, nanti dicoba ya untuk contoh kasus ini pakai R. Anda coba juga lah manual. Manualnya dalam artian dengan bantuan Excel lah ya. Nanti cari dulu DI kuadrat dengan rumusan tadi. Lalu beri urutan, sebutlah urutannya di dinotasikan dengan K. Jadi nilai DI kuadrat tadi rankingkan, kasih angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah ini cari berapa nilai peluang untuk K. Ya. Peluang untuk K-nya berapa? Saya punya K sebanyak 16 kan ya? Betul? Anda Betul. hitung peluang K-nya berapa? Jadi di atas ada nggak? Nah, berarti cari nilai C kuadrat dari K-1 dibagi 2 dibagi N. Artinya P itu tadi Anda cari ini. K dikurang 1 dibagi 2 lalu dibagi N. Berarti Anda hitung PK di sini adalah, ini rumusnya tadi. K kurang 1, K-nya 15 kan? 15 kurang 1 berarti 14. 14 dibagi 2, 7. 7 dibagi N, N-nya 16. Maka PK-nya adalah 0,90625. Ya. Begitu pula untuk K yang 14, dapat sekian. Untuk K16, berarti K-1 dibagi 2 dibagi lagi dengan N. Dapat sekian. Dan seterusnya. Ya, inilah PK-nya. Setelah mendapatkan nilai PK, sekarang kita cari berapa nilai kuantil pada distribusi chi-square dengan degree of freedom 4.
Ya, berapa sih nilai chi-square-nya? Kalau peluangnya 0,90625. Berapa ya nilai chi-square kalau degree of freedom-nya 4? Paham nggak? Ya? Nah, kan kita bicara distribusi chi-square ya. Chi-square dengan peluang tertentu. Kita tahu distribusi chi-square bentuknya seperti apa? Chi-square bentuknya? Kalau digambar, chi-square itu kan bentuknya kalau digambar, bentar, distribusi di bawah aja nih. Posisinya nggak bagus nih. Gambarnya kurang bagus. Harusnya lurus ya. Chi-square itu kan distribusinya distribusi yang miring positif kan? Jelek. Sebentar. Distribusi chi-square berupa distribusi yang miring positif. Kalau miring positif berarti, ini kurang lurus nih. Kalau dia miring positif berarti kita punya gambaran, seperti apa ya distribusinya. Masih ingat distribusi chi-square? Ingat nggak distribusi chi-square? Gambar distribusinya adalah sebagai berikut. Itulah kurang lebih ya. Untuk yang pertama, kita punya peluangnya sebesar 0,90625. Peluang ini 0,90625. Gitu ya. Kita punya degree of freedom-nya 4. Jadi Anda cari nilai chi-square di sini berapa pada degree of freedom 4. Ya. Anda bisa pakai tabel. Kalau Anda gunakan Excel kan tinggal cari inverse dari chi-square. Pakai fungsi inverse chi-square dengan degree of freedom sebesar 4. Maka nanti akan didapat nilai-nilai chi-square-nya sebesar ini nanti. Katakanlah untuk nilai peluang 0,90625, dapat chi-square-nya 7,94. Ya, pakai fungsi inverse dari chi-square dengan degree of freedom 4. Ya, ada inverse chi di situ ya, inverse chi pada function inverse chi untuk degree of freedom 4 kalau peluangnya sekian. Ya. Jadi dengan peluang sekian, degree of freedom 4 didapat nilai chi-square-nya 7,94. Kalau peluangnya 0,84375, dapat chi-square-nya sekian. Kalau peluangnya sekian, dapat chi-square-nya ini, dan seterusnya. Ya. Nah, maka kalau Anda sudah dapatkan nilai-nilai DI kuadrat, sekarang dengan chi-square itu Anda plot ke dalam scatter plot-nya. Berapa nilai DI kuadrat dan berapa nilai chi-square-nya untuk 16 data tadi. Buat Kiki plot-nya. Jadi plot sekarang ada DI kuadrat dengan nilai chi-square pada degree freedom 4 tadi. Ya. Jadi kalau DI kuadratnya tadi 0,9 sekian, dapat berapa chi-square-nya? 7, sekian. Kalau peluangnya 0,8 sekian, dapat chi-square-nya sekian, dan seterusnya. Ya. Nah, dari Kiki plot ini, Anda bisa lihat, ternyata dari scatter plot-nya nampak pencaran titik menyebar hampir
hampir di sekitar garis lurus. Ya, kalau kita tarik suatu garis lurus, ini pancaran titiknya hampir berada di sekitar garis lurus. Sehingga kita bisa menyimpulkan secara eksplorasi bahwa data tadi berdistribusi normal multivariat. Ya. Jadi dari pencarian titik antara DI kuadrat dan chi square-nya pada degree of freedom 4, maka pencarian titiknya berada di sekitar garis lurus, sehingga kita bisa katakan, oh data kita yang 4 variabel tadi ternyata berdistribusi normal multivariat. Ya. Nah, atau misalnya kita ingin lebih yakin dengan membandingkan nilai korelasi dari data bandingkan dengan koefisien korelasi untuk normality dari multivariat tadi, kita lihat bagaimana korelasi antara DI kuadrat dengan chi square-nya. Jadi pada data kita tadi, Anda korelasikan DI kuadrat dengan chi square. Anda tahu koefisien korelasi kan? Ya, di dalam ANDAT dulu dijelaskan ketika kita bicara kasus varian. Ya, saya punya dua variabel X dan Y. Saya bisa mengukur berapa keeratan antara variabel X dan Y melalui koefisien korelasinya. Masih ingat koefisien korelasi dirumuskan sebagai apa? Koefisien korelasi itu ya? Halo? Koefisien korelasi itu apa sih? Perumusannya, kalau tadi varians Anda sudah harus ingat. Kovarians harus ingat. Nah, sekarang harus ingat koefisien korelasi. Ya? Koefisien korelasi, kalau untuk sampel kan lambangnya R kecil. Masih ingat? R kecil, koefisien korelasi itu pada dasarnya dihitung dari kovarians antara X dan Y dibagi akar dari perkalian antara varians X dengan varians Y. Gitu. Ya. Ini per definisi koefisien korelasi di antara dua variabel. Sekarang yang akan kita korelasikan adalah DI kuadrat dengan nilai chi square yang akan dikorelasikan. Ya. Jadi Anda hitung berapa koefisien korelasinya. Kalau Anda kerja manual tadi dengan bantuan Excel ya, ada fasilitas dalam data analisisnya. Ya. Ada fasilitas dalam data analysis, Anda gunakan correlation. Ya. Ada correlation, Anda korelasikan dua variabel ini. Variabel DI kuadrat dengan chi square Anda korelasikan nanti. Ya, Anda punya dua variat ini. Nanti buat datanya, ini harus didekatkan nih dua variat ini. Karena nanti range yang disorot harus dua sekaligus dari dua variabel ini. Ya, Anda coba pakai data analysis pada Excel nanti. Atau mau ngitung manual juga kan Anda udah tahu lah ngitung bagaimana koefisien korelasi. Ya. Lebih gampang lagi tadi kalau Anda sedang bekerja dengan Excel, pakailah fasilitas dari data analisisnya. Anda hitung berapa korelasi antara DI kuadrat dengan chi square. Nah, kalau dihitung dengan bantuan Excel pun akan keluar, ternyata koefisien korelasi antara DI kuadrat dengan chi square besarnya 0,941. Masih ada desimal di belakangnya. Ya. Tapi misalnya kita bulatkan sampai
3 angka di belakang koma dapat 0,941. Nanti bandingkan dengan koefisien korelasi Pearson untuk test for normality. Kalau pakai buku Johnson ada di halaman 181. Ya. Akan terlihat nanti tabel critical points untuk Kiki plot correlation coefficient untuk uji normalitas. Katakanlah kita gunakan nilai taraf significance atau significance levelnya 0,01. Kita punya ukuran sampelnya 16. Kebetulan sampel size 16 nggak ada ya. Yang ada 5, 10, 15, 20. Kalau Anda mau gunakan data ini saja tanpa interpolasi, nggak apa-apa. Bagusnya kalau ingin mendapatkan nilai yang pas, Anda gunakan interpolasi. Antara 16 itu antara 15 dan 20, pasti nilainya antara 0,9126 sampai 0,9269. Tapi untuk 5 perbedaan degree of freedom, perbedaan nilai nilai korelasinya kecil sekali ya perbedaannya. Untuk setiap 5 perbedaan ukuran sampel, perbedaan ukuran korelasinya kecil, hanya 0,03. Anda boleh saja gunakan yang mendekati yang paling dekat 16. Yang paling dekat dengan 16 itu kan 15 ya. Betul? 16 itu lebih dekat ke 15 daripada ke 20 kan? Betul nggak? Betul, Bu. Nah, jadi dari tabel ini critical point dari koefisien korelasinya adalah 0,9126. Padahal dari data kita punya koefisien korelasi 0,94. Nah, kalau kita mau membandingkan koefisien korelasi sampel dengan nilai koefisien korelasi tabel, maka ternyata nilai ini lebih besar dari nilai tabel. Kalau lebih besar dari nilai tabel, oh berarti betul data kita berdistribusi normal multivariat. Gitu ya? Nah, ini juga seringkali harus Anda gunakan ketika akan melakukan analisis data secara multivariat. Karena beberapa alat uji mengharuskan adanya asumsi bahwa data berdistribusi multivariat. Ya, salah satu alat yang bisa digunakan boleh pakai Kiki plot, boleh membandingkan koefisien korelasi antara DI kuadrat dengan KI square dibandingkan terhadap koefisien korelasi tabel. Ya. Nah, nanti Anda lihat analisis berikutnya, analisis selanjutnya, misalnya mau menggunakan uji kesamaan dua vektor rata-rata. Katakanlah pakai statistik ujinya nanti Hotelling misalnya. Oh, ada asumsi. Asumsinya misalkan bahwa kedua variabel yang dilibatkan distribusinya normal multivariat. Uji dulu. Jadi kalau hanya dua variabel enak nanti. Matriks Markov-nya hanya 2x2 ukurannya, bisa kerja secara manual. Ya, tanpa bantuan Excel pun gampang lah ngitungnya. Ya. 3 variabel masih matriksnya hanya 3x3. Menghitung inverse untuk matriks 3x3, Anda tahu kan secara konsep. Bagaimana inverse untuk matriks 3x3? Oh, Anda harus membentuk matriks kofaktor. Apa matriks kofaktor itu? Anda tahu lah ya. Dalam ALIN dikupas tuntas itu. Menghitung matriks inverse dari suatu matriks kuadrat. Ya. Kalau sudah 4x4, 5x5, 6x5 ya memang repot. Udah aja nanti Anda gunakan software aplikasi yang sudah tersedia. Yang open source kita gunakan R. Ya. Nah, jadi manfaatkan tuh praktikumnya. Anda coba nanti untuk data ini tadi. Apakah dia normal, multivariat distribusinya? Coba Anda gunakan ya pada package dalam R untuk multivariat. Bagaimana normality multivariat test ya, berbagai alat tes, berbagai alat uji
disiapkan pada software aplikasi tadi. Ya, untuk berbagai analisis. Nanti Anda di semester 6 belajar analisis data kategori misalnya. Ya, ada package-nya. Analisis data kategori membahas apa? Misalnya membahas GLM, Generalized Linear Model, model-model yang dilinearkan. Ada package-nya dalam R, bagaimana membuat model dan seterusnya. Ya, seperti halnya dalam pengantar multivariat ini sudah disiapkan package untuk analisis data multivariat. Ya, apakah hanya berbicara uji 2 vektor rata-rata, uji 3 vektor rata-rata, dan seterusnya. Kalau uji sudah lebih variabel, kita berkaitan misalnya dengan MANOVA. MANOVA tentu perluasan dari ANOVA. Ya, Anda sudah pernah menggunakan ANOVA ketika berbicara analisis data, ya, pada ANDAT 2. Kalau sekarang variabel acaknya sudah lebih dari 1, berarti kita punya ANOVA-nya untuk multivariat. Ya, makanya MANOVA namanya, Multivariate Analysis of Variance. Ya, seperti apa nanti? Berkaitan dengan analisis data multivariat. Ya, bagaimana menguji kesamaan vektor rata-rata, bagaimana menguji kesamaan matriks Markov, ya, dan seterusnya. Ya, nah, jadi ini perlu Anda latih sebagai bahan awal ketika nanti Anda akan melakukan analisis terhadap data multivariat. Ya. Sebentar, saya lupa. Hari ini kita akan melakukan pembukaan untuk magang tematik, ya. Di mana magang tematik itu diperuntukkan bagi Anda, ya, angkatan 2019. Betul? Nah, saya perlu beberapa persiapan, ya. Kita dosen-dosen perlu beberapa persiapan. Jadi mungkin untuk perkuliahannya saya selesaikan sampai di sini dulu, sisanya tinggal Anda baca. Ya, dan Anda bisa konfirmasikan ke dalam textbook yang digunakan sebagai buku acuan. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum saya akhiri? Dari saya belum ada, Bu. Sepertinya belum ada, Bu. Sepertinya belum ada, ya. Tapi dicoba, ya. Farel, Sandi, dicoba, ya. Iya, Erzano. Ya, Oke, Bu, siap. Rasif, dicoba juga, ya. Karena ini dasar loh untuk analisis kita selanjutnya. Ya. Nanti kita ada menguji vektor rata-rata, menguji matriks Markov, ya. Jadi bagaimana membentuk matriks Markov dari data mentah? Bagaimana membentuk vektor rata-rata? Itu harus tahu, ya. Dasarnya yang minggu lalu saya berikan. Oke? Nah, kalau begitu, kalau belum ada pertanyaan, saya cukupkan dulu, sisanya silahkan Anda baca. Materinya ada di live, ya, di live Unpad. Anda boleh buka tuh materinya. Dan jangan lupa Anda upload tugas kelompok yang pertama. Jangan lupa, ya. Saya sudah siapkan di live tempat untuk Anda mengupload tugasnya. Satu kelompok satu saja. Jangan lupa diberi nama dan nomor kelompok. Kemarin diputuskan kelas boleh gabung, ya. A dan B, sehingga kelompok yang dibentuk juga boleh. Gabungan dari kelas A dan kelas B. Hanya setiap tugas jangan lupa mencantumkan nama dan nomor pokok. Jangan sampai ada tugas yang tidak ada nama dan nomor pokoknya, itu tidak akan saya periksa. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya cukupkan dulu. Saya beri waktu sampai malam. Anda boleh mengupload tugasnya. Lalu kita ketemu lagi nanti pada jam 9.45 dalam acara magang tematik, ya. Cukup menarik, insya Allah acaranya. Ada door prize-nya, ya. Silahkan Anda berebut hadiah nanti. Aktif Anda dalam mengikuti acara ini, ya.
Dan jangan lupa, angkatan 2019 ini merupakan mata kuliah wajib. Ya, akan berlanjut pertemuan kita pada setiap Sabtu. Oke? Untuk mata kuliah pengantar multivariat ini saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya berharap Anda tidak puas dengan apa yang